Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Pada gambar pertama, pukul berapa Udin sarapan pagi? Lihat. Pada jam tersebut, terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek dilambangkan dengan warna merah. Jarum panjang dilambangkan dengan warna hijau. Jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Itu dibaca pukul 6. Jadi, Udin sarapan pagi pukul 6. Gambar kedua. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Pada jam tersebut, jarum pendek menunjuk angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 12. Itu dibaca pukul 7. Jadi, Udin berangkat sekolah pukul 7. Gambar ketiga. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Perhatikan jam tersebut. Jarum pendek menunjuk angka 11. Jarum panjang menunjuk angka 12. Itu dibaca pukul 11. Jadi, Udin pulang sekolah pukul 11. Supaya lebih paham, ayo berlatih. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Jarum pendek menunjuk angka 10. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 10. Jarum pendek menunjuk angka 8. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 8. Jarum pendek menunjuk angka 2. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 2. Jarum pendek menunjuk angka 4. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 4. Jarum pendek menunjuk angka 9. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 9. Perhatikan gambar jam berikut. Jam merupakan penunjuk waktu, maka yang digunakan adalah satuan waktu. Satuan waktu dalam jam adalah jam, menit, dan detik. Jarum yang pendek merupakan penunjuk jam. Jarum yang panjang merupakan penunjuk menit. Sedangkan jarum yang kecil merupakan penunjuk detik. Untuk membaca jam, kita harus memperhatikan antara jarum panjang dan jarum pendek. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit.
penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Apa isi teks yang telah kamu baca pada halaman sebelumnya? Isi teks tersebut adalah contoh aturan sarapan pagi dan manfaat mematuhi aturan tersebut. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks pada halaman sebelumnya? Kesimpulan: dalam sarapan pagi terdapat aturan yang harus kita patuhi. Mematuhi aturan ketika sarapan pagi dapat membuat tubuh terhindar dari penyakit. Selanjutnya, ayo mengamati. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 2. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan, misalnya: 1. Yang Maha Esa. 2. Yang Maha Kuasa. 3. Yang Maha Besar. 4. Yang Maha Pengasih. 5. Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Selanjutnya, ayo menulis. Tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. 1. Mari kita berdoa kepada Yang Maha Esa. 2. Serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. 3. Semua ini ciptaan Yang Maha Besar. 4. Aku bersyukur selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Pengasih. 5. Selalu mohon perlindungan kepada Yang Maha Penyayang. Kalian bisa membuat kalimat tersebut berdasarkan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya, lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Perhatikan tanda berikut. Tanda lebih dari berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda kurang dari berarti tekanan nada lemah. Pada lagu berbirama 2/4, secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah
terdapat pada ketukan kedua. Coba Benny, tolong nyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan berdasarkan tanda yang terdapat pada teks tersebut. Iya, Pak. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Benny. Sama-sama Pak. Sekarang ayo berlatih. Nyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan mengikuti petunjuk berikut. Perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Nyanyikan lagu secara berulang sesuai dengan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Jika telah mahir, iringi lagu dengan tepukan mengiringi pola tertentu. Gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Jika alat musik ritmis tidak ada, dapat kamu iringi dengan bertepuk tangan. Mari kita mulai! Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Udin, Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Ayo mengamati. Amatilah halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk, kita bersihkan terlebih dahulu. Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Ya, kerikil dan batu dapat membahayakan diri kita ketika bermain. Kerikil dan batu dapat membuat kaki kita terluka. Selain itu, genangan air juga membahayakan bagi diri kita. Itu dapat membuat kita terpeleset. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Sekarang, ayo membaca. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya, di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri
membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak, menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan di air berikut. Selanjutnya, ayo mencoba. Lakukan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya menyanyi sambil menari. Sekarang, ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Ayo berlatih. Tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Misalnya, bermain menjaring ikan, bermain kucing dan tikus di air, bermain pinguin dan singa laut, bermain pipa sumur, bermain pushball. Kalian bisa menuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Selanjutnya, ayo bercerita. Sekarang, coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Perhatikan contoh berikut. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Sekarang giliranmu untuk menceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Tuliskan pada buku tugasmu atau pada kolom komentar. Sekarang, ayo membaca. Menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Bacalah pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Benny. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai.
Kami mulai bermain dengan home bimba. Teman-teman membentuk lingkaran. Benny yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Apa isi teks yang kamu baca di atas? Isi teks tersebut adalah menceritakan pengalaman Udin dan teman-temannya dalam bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Kesimpulan isi teks adalah, ketika bermain, kita harus memperhatikan keselamatan diri dengan cara membersihkan terlebih dahulu tempat bermain. Dan ketika melakukan permainan, harus bersikap sportif. Selanjutnya, ayo mengamati. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Aku, Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Sekarang, ayo berdiskusi. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Diskusikan bersama temanmu. Kemudian tuliskan kalimat yang kamu susun pada kolom berikut. 1. Kalimat yang benar adalah Udin memegang tong sampah. 2. Kalimat yang benar adalah Siti menyapu halaman rumah. 3. Kalimat yang benar adalah Edo mengumpulkan kerikil dan batu. 4. Kalimat yang benar adalah Lani mengumpulkan sampah. 5. Kalimat yang benar adalah Meli memegang sapu lidi. Ingat, ketika menulis, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca.